analsex. Apa aja sih resikonya? Hey guys, welcome to my channel, Clearing Haze. Ada yang nanya gitu, kenapa nggak ada jargon Clearing Haze ini di TikTok atau Instagram aku ya, supaya kalian yang kangen jargon aku nonton aja di YouTube aku, supaya Clearing Haze tetap ada di YouTube aja. Jangan kemana-mana, cepat nonton sampai habis. So, semakin kesini kan namanya sex education tuh semakin luas ya, dan kayak banyak orang yang mulai open up atau speak up gitu tentang aktivitas seksualnya gitu, baik yang itu udah menikah maupun belum. But anyway, aku pengen membahas kali ini tentang yang bukan mulai ramai dibicarakan sih, but actually people already do it I guess ya, yaitu analsex gitu. Disclaimer dulu, di sini aku membahas analsex pure dari sisi kesehatan, dan ini tanpa melihat orientasi seksual ya, dalam arti apakah homoseksual maupun heteroseksual, karena keduanya tuh ya bisa melakukan hubungan anal gitu. Jadi pure kita lihat dari sisi kesehatannya aja gitu. No stigma, no anything. I'm neutral. This is neutral and this is education. So, analsex itu adalah aktivitas seksual yang dilakukan di area anal gitu ya. Bisa dengan mempenetrasi Mr. P, jari, mainan seks atau sex toys, atau melakukan oral seks di area anus gitu ya, yang tujuannya untuk meningkatkan gairah seksual ketika berhubungan. Nah, tapi sebenarnya pertanyaannya, aman gak sih gitu analsex ini? Ada gak sih resiko-resiko kesehatan yang bisa diakibatkan oleh berhubungan secara anal? Penasaran? Of course, klik subscribe ke channel Clearing Haze. Thank you, biar aku makin semangat bikin video buat kalian semua ya, berbagi info kesehatan, dan juga be my friends on my Instagram and on my TikTok and on my skincare shop, Navana Official. Follow e-commerce-nya juga ya. So, anus. Secara anatomis, anus ini adalah tempat untuk pembuangan ya, yang dilalui oleh feses maupun kotoran, dan dia tidak dipersiapkan untuk menerima benda asing dari luar gitu, sehingga apabila ada benda asing yang masuk tanpa pelumas atau secara paksa ya bisa beresiko mengakibatkan hal-hal yang buruk, melukai dinding dalam anus. Dan memang anus adalah organ yang sangat sensitif, dia punya banyak sekali ujung syaraf, sehingga pada beberapa orang ini bisa meningkatkan atau menstimulasi gairah seksual mereka. Tapi ternyata ada resikonya nih kalau misal kalian melakukan seks anal. Yang pertama, lebih rentan terkena penyakit HIV. Yes, HIV guys. Berdasarkan studi dari International Journal of Epidemiology, ternyata ditemukan bahwa orang yang berhubungan anal seks itu punya resiko 18% lebih besar terkena HIV dibanding yang berhubungan melalui vaginal gitu. Ini dikarenakan secara anatomis memang dinding dalam anus dan vagina itu berbeda gitu. Vagina punya beberapa lapisan yang memang lebih kuat dalam menahan infeksi yang mungkin masuk atau terjadi, sedangkan anus cuma punya satu lapis aja, karena memang secara fungsional dia hanya untuk jalan lewatnya kotoran aja gitu loh. Selain itu, anus juga nggak punya lapisan pelumas ya. Kalau di perempuan kan memang ada lubrikasi, tapi kalau di sini harus menggunakan lubrikasi sendiri, misal pelumas dari luar, gel seperti itu, yang mana itu juga tentu ada resiko sendiri ya, masukin bahan kimia ke dalam anus kita. Nah, akhirnya kemungkinan terjadi luka saat penetrasi ke anal itu lebih besar. Dan dari luka inilah virus HIV lebih mudah masuk, menempel, dan berkembang biak. Jaringan anus juga sangat kaya akan CD4 ya, sel T, yang membuat HIV itu lebih gampang berkembang biak dan menduplikasi diri gitu di sini. Lalu ada juga resiko terkena infeksi menular seksual lainnya seperti chlamydia, sifilis, sigelosis, herpes simplex, hepatitis B dan C, HPV, dan lain sebagainya. Karena tetap aja yang namanya hubungan seksual ya, tetap ada resiko terkena IMS lainnya. Risiko selanjutnya yaitu sulit menahan buang air besar. Jadi anus memiliki otot ya yang disebut dengan sphincter ani, di mana otot ini atau sphincter ini akan membuka ketika kita akan mengeluarkan kotoran, kemudian menutup saat sudah selesai gitu, rapat gitu lah istilahnya. Nah, anal sex yang berulang dalam jangka panjang itu lama-kelamaan bisa melemahkan otot sphincter ani ini, pada akhirnya mengakibatkan kesulitan menahan buang air besar. Jadi dulu aku pernah belajar di forensik ya, kalau kita melihat kita bilang trauma seksual gitu ya di kasus kriminal, orang yang dipenetrasi secara paksa atau dipenetrasi secara anal itu sering dilakukan, itu berbeda loh bentuk anusnya dibanding orang normal yang tidak melakukan hubungan anal sex. So it looks different, dan itu terlihat gitu bahwa udah tidak serapat orang normal gitu teman-teman. Jadi ya ini salah satu resiko berikutnya.
Lalu ada resiko mengiritasi wasir. Nah, buat teman-teman yang punya wasir nih, anal sex definitely akan gampang bergesekan dengan wasir kalian, baik itu interna maupun eksterna. Dan ini bisa mengakibatkan luka pada usus besar. Nah, kalau udah luka, nggak boleh disepelekan, karena tiap luka terbuka itu ada kemungkinan infeksi. Bahkan mungkin bisa hingga harus dioperasi, tergantung kondisi masing-masing orang. Pastinya akan diresepkan antibiotik juga, supaya infeksinya nggak semakin menjalar kemana-mana. Lalu, resiko selanjutnya yaitu hamil. Jangan salah ya buat para pasangan heteroseksual. Anal sex ini juga tetap ada resiko terjadinya hamil, tapi bukan dengan, waduh, berarti si spermanya nembus ke vagina gitu, enggak seperti itu. Justru beresiko terjadi kehamilan karena letak dubur dengan vagina itu dekat. Jadi, sperma ini tetap bisa mengalir ke bawah ke arah vagina, dan kalau itu masuk, ya sama aja tetap ada resiko terjadi kehamilan gitu. Jadi bukannya kayak nembus ada saluran dalam, bukan secara anatomis, namun by human error lah istilahnya gitu. Tapi of course resiko hamil ini terjadi hanya pada pasangan yang heteroseksual ya, bukan yang homoseksual. So, tetap ada kemungkinan terjadi kehamilan. Lalu adanya resiko kanker dubur dan serviks. Paparan HPV ya, HPV, Human Papillomavirus, itu juga bisa menyebabkan kutil kelamin termasuk di anus. Dan resiko kanker anus ini meningkat pada orang yang sering melakukan anal sex sejak di bawah usia 30 tahun. Jadi itu adalah beberapa resiko yang bisa terjadi ketika kalian memilih untuk berhubungan di anal ya, secara anal. Sekali lagi ini semua kembali ke pilihan masing-masing. It's absolutely your rights, kayak hak kalian untuk oke, aku sama suamiku atau misal aku dengan pasanganku ya pengen nih mencoba berhubungan anal gitu. Tapi sekali lagi ya, diketahui dulu resiko-resikonya apa-apa aja, dan once again it's still your choice. Dan sekali lagi disclaimer, ini berlaku untuk semua pasangan ya, baik itu yang berorientasi heteroseksual maupun yang homoseksual. So there's no stigma here once again. It's all up to you, dan aku percaya video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang ada pertanyaan, kritik, saran, pendapat ataupun pengalaman, boleh banget di-sharing di kolom komen, dan mohon bahasanya semua secara sopan ya, supaya kita bisa jadiin insight mungkin dari teman-teman untuk berbagi ke penonton yang lainnya juga gitu. Buat aku juga gitu. Thank you so much guys sekali lagi udah nonton video ini dari awal sampai habis. Supaya infonya nggak ke skip, share juga ke teman-teman dan keluarga kalian supaya bisa dapat info yang lengkap, dan jangan lupa untuk subscribe dan follow Instagram dan TikTok aku di sini, juga skincare aku di sini. Follow e-commerce-nya juga ya nih. Gak capek-capek aku bilang ke kalian bahwa aku punya baby baru, yaitu Navana Brightening Skincare. Ini bukan endorse, because this is purely mine. Cuman 4 step aja, nggak perlu ribet untuk dapetin kulit sehat, glowing, dengan kualitas produk yang terpercaya banget. Udah BPOM, aman buat bumil busui, dan halal formulation. Dan aku seneng banget karena banyak teman-teman Navanians juga yang udah pada ngerasain manfaatnya nih gitu. Jadi aku pengen penonton lain di sini juga ikutan dapetin manfaatnya dan jadi Navanians sejati juga bersama Navana. Anti ribet glow guys. Oke, thank you so much for watching. Ditunggu request video selanjutnya apa. See you on my next video. Bye. Sehat selalu.